Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TV Ariyat yang saya hormati, yang saya cintai, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan IT di Ariyat, karena kebetulan saya turut serta dalam pengembangan IT-nya, maka saya akan jelaskan apa dan bagaimana IT di Ariyat. Terima kasih saya sampaikan pada pengasuh Pondok Pesantren Ariyat, Kiai Haji Bapak Ali Fikri Mahfud Ali, yang selalu mendukung anak-anak muda berkarya maksimal di Ariyat. Begini, saya mohon maaf sebelumnya kalau saya menyampaikan mungkin nantinya tidak sesuai, mohon diluruskan, yaitu bahwa IT di Ariyat ini saya gambarkan ada beberapa bagian. Jadi IT untuk pendidikan atau digitalisasi pendidikan, termasuk di sana ada aplikasi keuangan, aplikasi pendaftaran, aplikasi siswa, kemudian IT yang terkait dengan multimedia dan TV, yaitu bagaimana processing ya, setiap rekaman, setiap kegiatan, setiap ada acara-acara itu direkam. Nah, itu masuk kelompok multimedia. Kemudian IT bisnis. Ya, IT bisnis itu bagaimana iklan online, memasarkan produk, menyampaikan unit usaha, kemudian membuat koperasi, membuat hal-hal yang berhubungan dengan IT. Itu yang saya maksud IT bisnis. Kira-kira ada 3 kelompok besar ini. Nah, kenapa butuh IT? Ya, apa tujuannya? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa pengembangan IT itu di setiap pondok itu menjadi keharusan. Kalau kita lihat bagaimana Sidogiri itu pembayarannya, kemudian pengelolaan siswa, kemudian koperasinya, itu semua full IT. Kemudian saya lihat di Alias ini juga sama, untuk pengelolaan siswa, untuk koperasi, untuk macam-macam, itu sudah full IT. Bukan berarti kita IT minded, tapi itu menjadi kebutuhan yang mempermudah urusan pengelolaan. Jadi hanya membantu sebenarnya, bukan utama, tapi membantu sehingga proses usahanya, proses pendidikannya, proses pengajarannya itu menjadi teratur, terstruktur, tersistematis, terdatabase, sehingga memudahkan baik oleh pengelola maupun orang tua dalam memonitor setiap kegiatan yang dilakukan oleh putri-putri, putra-putrinya yang dititipkan di pondok. Kira-kira begitu. Ke depan bagaimana pengembangan IT ini menjadi satu kesatuan yang kuat, yaitu bagaimana mengelola IT ini agar bisa tumbuh berkembang tapi tidak kesulitan dalam pendanaan. Nah, makanya unit-unit IT ini, unit-unit multimedia di dalamnya harus bisa mandiri, tidak membebani pondok, tidak membebani siswa, tapi mandiri. Nah, inilah dibutuhkan kreativitas, salah satunya channel-channel yang sudah ada. Jadi channel yang sudah ada ini kemudian kita tambahkan suatu konten-konten, isi-isi materi yang mungkin
yang satu khusus dakwah, yang satu lagi materi-materi yang sifatnya mungkin hiburan, mungkin pengetahuan, mungkin informasi-informasi lain yang mungkin tidak sama, tidak berhubungan dengan dakwah. Hiburan, lebih ke hiburan. Nah, kalau yang dakwah kita harus hati-hati karena dakwah berarti nggak boleh sembarang memasukkan di sana. Tetapi kalau yang hiburan ini kan bisa, mungkin ada acara lawak, mungkin ada menyanyi, mungkin musik, mungkin selawat yang sifatnya hiburan. Mungkin bukan maksud selawat yang sifatnya hiburan, enggak. Contohnya lagu-lagu selawat seperti lagunya Sabian, lagunya lagunya para penyanyi-penyanyi yang sudah rame di publik. Mereka punya lagu-lagu yang sifatnya sebenarnya sholawat tapi ada hiburannya. Maksud saya itu. Jadi dengan demikian bagian IT ini bisa menghasilkan dana sendiri, mandiri, kuat, jadi tanpa membebani pondok. Selama ini saya lihat masih sangat tergantung dari pondok, hanya misalkan internet saja masih minta, kemudian menggaji dirinya masih nggak ada untuk menggajinya. Maka saya berusaha bagaimana IT nanti itu baik multimedia ataupun jasa-jasa yang bisa kita kembangkan, kita kemas, di mana kemasan itu bisa bernilai. Misalkan ada acara mantenan, misalkan sunatan, nah kita tim multimedia bisa merecording macam-macam. Ada acara yang besar membutuhkan sound system yang besar lah, kalau bisa tim multimedia ini juga berperan di sana supaya ada nanti penghasilannya, jadi recordingnya, upload di YouTube, macam-macam. Kalau dulu orang merekam itu kan hanya merekam kemudian dicetak dan lain sebagainya. Sekarang ngerekam sekaligus juga diupload di YouTube, diupload di Facebook, diupload di Instagram dan lain sebagainya. Nah, bagian IT harus peka hal-hal seperti itu sehingga menghasilkan pendapatan tambahan tanpa membebani. Ini yang menjadi konsen saya selain unit-unit usaha yang lain. Contohnya apa? Contohnya misalnya begini, peternak lele. Nah, itu kalau bisa peternak lele itu juga didokumentasi. Bagaimana cara peternak lele yang bagus, hasilnya melimpah, lelenya sehat. Itu ada proses yang kita bisa di YouTube. Itu masuk kelompok yang saya bilang tadi hiburan, bukan lain-lain, bukan dakwah. Kemudian peternak bebek misalkan. Bagaimana peternak bebek dengan modal 3 juta, kemudian bisa menghasilkan 1 juta atau 4 juta kotor. Nah, kan setiap 40 hari bisa mendapatkan 1 juta tambahan. Nah, contohnya itu. Nah, 1 juta tambahan inilah yang digunakan untuk membiayai nanti, membiayai operasional. Karena kita tahu operasional IT cukup besar, yaitu komputernya yang harus bagus, kemudian kameranya yang harus bagus, kemudian koneksi internetnya harus bagus. Nah, ini operasional membutuhkan dana. Jadi unit-unit bisnis ini bisa membantu mereka dalam operasional. Syukur hasilnya ini bisa menjadi kontribusi pembangunan area secara keseluruhan. Jadi bukan hanya untuk IT saja. Jadi kalau bisa sudah ada disisihkan sekian persen untuk yayasan, sekian persen untuk pengembangan sekolah dan lain sebagainya. Bagus sekali. Nah, yang ketiga, mempromosikan misalkan Aryat ini kan lagi pengembangan sekolah, pengembangan asrama, pengembangan pengembangan TK dan lain sebagainya. Nah, ini kan membutuhkan promo. Nah, tim IT harus bisa mengemas. Misalkan ini kita kan sudah punya QRIS. Nah, bagaimana QRIS itu kalau bisa tampil terus di layar setiap acara. Ini harus ada di layarnya. Silakan kalau mau ikut berdonasi, ikut infak, ditembak kode QRIS yang muncul di TV-nya. Nah, itu otomatis membantu juga meningkatkan pemasukan,
meningkatkan sumber dana pengembangan pondok. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tim IT kuat baik untuk dirinya sendiri, kelompoknya maupun pengembangan pondok pesantren yang didapat dari berbagai cara yang halal. Kira-kira begitu. Saya kira itu, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.